Sapunapi perasaan ragane mirengan sabdan widi sekadi puniki. Anak perempuan, seorang perempuan ditangkap bersinah, kemudian hanya anak perempuan yang ditangkap, yang lakinya kemana? Ini suatu hal yang sangat tidak adil dalam masyarakat. Kerap kali masyarakat Yahudi, mungkin juga di kita di Palasari ini, yang salah yang perempuan, yang laki-laki tidak. Kenapa demikian? Inilah kesombongan yang perlu kita hilangkan ring masa prapaskah puniki. Naming sanepini becek, apa yang mau dikatakan dengan Injil ini? Cara Yesus menjawab pencobaan semacam ujian yang diberikan oleh Soroh Parisi. Ini mereka orang-orang yang pintar ngapusi, yang pintar menipu, itu mereka semua itu. Mereka pura-pura mengajar dengan baik padahal mereka tidak buat apa-apa. Dan Tuhan tahu semua itu. Dan Dia mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan dia yang pertama kali mengambil batu dan melempari perempuan ini. Itu semacam sambaran geledek di siang bolong. Mereka kaget dan tidak pernah menyangka. Kemudian mereka tahu diri, kemudian yang mereka pergi satu persatu, dan yang pertama yang paling tua. Ini cerita yang sangat indah. Bagaimana Allah yang luar biasa tidak pernah menghukum kita, saya dan Anda. Dia selalu memberikan belas kasihan dan pengampunan dengan pesan yang terakhir, jangan pernah berbuat dosa lagi. Ini pesan yang luar biasa, pesan masa prapaskah yang perlu kita wujud nyatakan ring hidup raga sehari-hari. Bagaimana kita menyatakan bahwa kita tidak akan berdosa lagi? Pertama-tama sadari bahwa saya dicintai Tuhan. Pepatah Latin mengatakan nemo dat quod non habet. Tak seorang pun mampu memberikan apa yang ia tidak punya. Kalau orang tidak punya cinta, dia akan tidak bisa memberikan cinta. Kalau orang tidak punya kemurahan hati, tidak mungkin dia akan memberikan sesuatu pada orang lain. Kalau orang lain tidak punya disiplin, misal jam 6, ya teko jam 6 setengah 7. Kenapa? Karena tidak punya. Dan itu semua bukan tiba-tiba. Itu semua diperoleh, dipelajari dari keluarga masing-masing. Sehingga perlu kita belajar membaca kitab suci, dan kemudian mungkin cara yang paling baik saya minta mungkin masing-masing KBG dari minggu ini sampai nanti minggu Palma sampai pekan suci, kita buat masing aksi nyata masa prapaskah itu. Satu kelompok KBG dari Dangrem sudah buat itu, yang di depan pintu gerbang itu taman tidak perbaiki. Mungkin saya mengundang KBG yang lain. Mungkin di pasturan itu kebun kita macam hutan, karena saya tinggal di Susteran. Mungkin kebun itu pisang mungkin dibabat kah, ganti baru kah, pohon-pohon pohon mangga di pruning, dipotong, disemprot dengan apa itu namanya itu, insektisida, biar dia bagus semua. Itu hal yang nyata. Ini saya omong supaya kita ada pikiran, ada pemikiran di masing-masing KBG. Karena semakin KBG itu aktif, semakin dia bertanya bagaimana menyatakan bentuk belas kasihan Allah ini, jangan berbuat dosa lagi. Untuk bisa mengerti Injil ini, apa yang perlu kita renungkan, apa yang perlu kita buat, yang kita punyai, sehingga kita percaya bahwa Allah tidak pernah menghukum kita. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya kerap menceritakan cerita ini. Satu kali ada seorang bapak yang baru menikah, baru 2 tahun. Bapaknya suami muda ini pengusaha yang bagus, yang usahanya besar. Dia menemui seorang pertapa di pegunungan. Dia datang dengan mobil mewahnya, dengan dasi yang bagus, tapi mukanya ini macam tidak makan sebulan. Mukanya begitu sedih. Dia datang dari A sampai Z, keluh kesah. Istrinya begini, semua salah semua. Sehingga dia penuh kesedihan dan tidak bersuka cita.
Kemudian pertapa ini tidak banyak omong, dia tidak diam saja. Mari ikut saya kita jalan-jalan di kebun. Sampai di kebun, dia melihat laba-laba, sarang laba-laba yang besar sekali, bagus, indah. Tiba-tiba laba-laba ini bergerak, kemudian memutuskan ada tali yang membentang ujung ke ujung, yang mungkin dari segi pandangan jelek. Kemudian laba-laba memutuskan. Apa yang terjadi? Rumahnya yang besar, yang bagus ini saat itu juga roboh, berantakan, hancur. Itu berarti laba-laba kehilangan, karena laba-laba membuat sarang itu untuk menangkap serangga, biar dia bisa makan di situ. Kehilangan segala-galanya. Dia melihat bahwa benang yang kecil yang melintang itu jelek, dan spontan dia memutuskan. Kata pertama, kamu lihat itu laba-laba itu, sepertinya benang yang melintang itu jelek, tapi itu yang memegang semua rumah itu. Tanpa benang kecil itu yang melintang yang jelek itu, maka rumah itu roboh. Sama dengan kamu. Kamu ganteng macam Tom Cruise, botak sedikit, nah menarik, usahamu maju, tapi kamu tidak punya pegangan yang paling kecil, yang paling kuat. Dia diam. Apa itu pertapa? Apakah kamu sebagai orang Katolik mencintai sakramen-sakramen gereja? Apakah kamu mencintai sakramen Ekaristi, yang bahasa Balinya Misa Kudus, Ekaristi? Tidak pertapa. Saya hampir 5 tahun tidak pernah misah ini. Kenapa aku tidak pernah misah? Saya sibuk mencari makan, bekerja, mencari bagus. Dan hari ini kamu tahu bahwa apa yang kamu cari semua tidak ada yang memegang, tidak ada pegangan, sehingga kamu bingung dan goyah. Untung kamu datang kemari dan saya menunjukkan kekurangan kamu tidak punya kekuatan yang kamu pegang. Seperti laba-laba tadi memutuskan tali yang jelek itu, dan semua rumahnya roboh. Para semeton sane kinasih irage sekali umat Katolik, wenten tali sane kuat pisan yang memegang kita dengan kekuatan Allah sendiri, yakni sakramen gereja, Ekaristi. Dan Ekaristi ini adalah puncak dan pusat iman Kristiani. Orang gereja tanpa Ekaristi sama dengan lawar tanpa garam, sama dengan muka yang cantik tanpa lipstik, muka yang indah tanpa bedak. Dia akan seperti bulan kesiangan, layu, orang bilang lenyem, nyem, dan kelihatan kusut seperti itu. Dan hari ini Yesus bukan menawarkan yang biasa, jangan berbuat dosa lagi. Apa itu dosa? Dosa itu kemauan yang tahu di Pelasari tiap pagi jam 6 misah, jak pulas nonton atau lihat YouTube di Cengblong, kedek-kedek sendiri macam orang mengong itu, ha gitu. Atau anak SMA, anak SMP bangun, langsung dia chat pacarnya, lope terus. Kita mesti berani banting setir, mengungkapkan pertobatan kita dengan hal yang nyata. Saya minta mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, yang banyak misa sore. Pagi dah sekalian, jujur kalau boleh milih, saya akan milih misa pagi. Karena pagi masih sejuk, masih enak ya. Dan bagi orang Cina, pagi itu, ambon pagi di rumput itu tanda rezeki. Sehingga orang Cina mengatakan jangan bangun siang-siang. Kalau bangun siang, ambon sudah hilang, tidak ada rezeki. Semakin kita pagi bangun, rezeki itu mendatangi kamar kita mengetuk. Bangun. Misalnya, Putri bangun, Pebi bangun, misa pagi. Itu artinya apa? Itu kebijaksanaan ilahi. Dengan demikian kita mengikatkan diri kita dengan tali yang kuat dengan Tuhan. Sama seperti laba-laba itu yang punya tali kecil tapi sangat kuat. Hanya dengan demikian kemudian kita tidak berlaku seperti kaum Farisi yang menyalahkan yang orang berdosa ini. Tuhan mengatakan siapa yang paling tidak berdosa,
kita semua berdosa. Karena kita berdosalah, kita membutuhkan bantuan Tuhan yang dinyatakan dengan kecintaan kita pada Ekaristi. Ketika Anda menerima tubuh Kristus, makanya menjawab amin, bukan terima kasih. Ini tubuh Kristus, bukan tubuhnya Kristi. Artinya apa? Kalau tubuh Kristus masuk tubuh kita dan kita bilang amin, kita setuju, maka Allah yang Maha Kuasa akan mengerjakan apa saja. Kita muka macam tokek oleh Tuhan, diubah menjadi malaikat itu bisa, karena Tuhan Maha Kuasa. Kita gagal pekerjaan berkali-kali, bersama Tuhan kita akan diterima pertama kali. Semoga dengan demikian kita menjadi orang yang sadar diri. Siapa yang tidak berdosa silakan pertama kali melempar batu. Semoga kita orang berdosa ini tidak berani melempar batu, tidak berani nanti mengomongkan orang lain di luar, mengomongkan ketua lingkungan, mengomongkan pastor paroki. Mari bersama-sama sebagai tanda pertobatan kita, saya minta semua KBG mulai besok aksi nyata apapun, atau mungkin got dekat bendungan di Keruk misalnya, bisa juga, atau mungkin bendungan di sebelah ini, bendungan yang lama ini dibersihkan dia punya rumput-rumput, silahkan. Dengan tanda itu kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita orang berdosa membutuhkan belas kasihan Allah. Ngiring iraga matur suksema dumadak lantaran Injil sane becik puniki iraga menados umat sane sekancan teleb ring pengege tur mebukti ring perbuatan-perbuatan nyata. Amin.